Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik Sipil. Saat ini saya akan menjabarkan tugas besar 2, mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen Ibu Lili Holidah, STMT. Maksud dan tujuan presentasi saya ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dan menjelaskan beberapa materi yang harus saya paparkan di sini. Di antaranya, poin 1, saya akan menjabarkan manajemen klaim proyek. Yang kedua, ada arbitrase. Dan ketiga, ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Masuk ke pokok pembahasan 1 ialah manajemen klaim konstruksi. Diawali dengan klaim konstruksi itu sendiri, ialah klaim konstruksi ada baiknya dibahas definisi klaim itu sendiri. Dalam kasus Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim berarti tuntutan, pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu, terhadap perbedaan yang cukup mendasar antara definisi klaim menurut bahasa Indonesia dengan definisi klaim menurut bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Klaim berdasarkan kepustakaan bahasa Inggris berarti permintaan, demand, bukan tuntutan. Ini adalah pengertian yang benar, Yasin 2004. Sedangkan hampir dalam seluruh kepustakaan Indonesia, klaim diartikan sebagai tuntutan. Klaim konstruksi menurut Yasin 2004. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Khususnya manajemen klaim konstruksi, saya akan menjelaskan sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klaim. Tujuan utama dari manajemen klaim adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. NHC Muhammad Dal El Gondir 2009. Ya, di sini ada jenis-jenis klaim. Pada umumnya, klaim konstruksi dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu klaim dalam bentuk keterlambatan waktu penyelesaian konstruksi dan juga klaim dalam bentuk pembengkakan biaya untuk konstruksi. Tela dan Saleh 2007 membagi jenis klaim dalam 4 jenis antara lain: 1. Klaim tambahan biaya dan waktu, klaim biaya tak langsung overhead, klaim tambahan waktu tanpa tambahan biaya, dan terakhir klaim kompensasi lain. Sedangkan menurut Berry et al. 1990 membagi jenis klaim dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, klaim atas kerugian karena disebabkan oleh perubahan kontrak yang dilakukan pemilik. Kedua, klaim atas tambahan elemen nilai kontrak. Ketiga, klaim yang dibuat karena perubahan kerja. 4, klaim karena penangguhan proyek. Nah, masuk mengapa klaim dalam konstruksi itu bisa terjadi? Perubahan kontrak dalam proyek konstruksi biasanya terjadi karena konsultan perencana atau owner sendiri melakukan perubahan desain atau rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kontraktor pelaksana harus merubah atau bahkan mengganti hasil pekerjaan sebelumnya. Klaim juga dapat terjadi karena adanya penambahan biaya akibat adanya penambahan elemen nilai kontrak dari nilai kontrak sebelumnya. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya yang harus diderita kontraktor pelaksana. Perubahan pekerjaan pada umumnya berupa perubahan metode pekerjaan. Terkadang metode pekerjaan yang diterapkan kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan keinginan perencana atau owner. Oleh karena itu, kontraktor harus menerapkan metode yang baru untuk proyek konstruksi. Penghentian pekerjaan proyek atau penangguhan proyek juga sering terjadi dalam suatu proyek konstruksi. Berbagai penyebab penangguhan ini seperti penundaan pembayaran dapat menyebabkan terhentinya proses pekerjaan dalam proyek konstruksi. Nah, di sini lebih jelasnya lagi faktor-faktor penyebab klaim konstruksi itu terjadi karena apa. Nah, di penjelasan ini ialah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar potensi terjadinya perselisihan atau persengketaan.
Mitropoulos dan Howell 2001 menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 3 akar permasalahan penyebab persengketaan dalam proyek penyelenggaraan proyek konstruksi, yaitu 1. Adanya faktor ketidakpastian dalam setiap proyek konstruksi. 2. Masalah yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. 3. Perilaku opportunities dari para pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi. Nah, pada umumnya klaim dalam proyek konstruksi disebabkan oleh dua pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi. Selain sebab-sebab dari pihak owner, pemberi order, pekerjaan, dan sebab-sebab dari kontraktor pelaksana, klaim dalam proyek konstruksi dapat disebabkan oleh sebab-sebab dari luar. Sebagian besar klaim yang terjadi disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Mayoritas keterlambatan tersebut disebabkan oleh owner selaku pemberi order pekerjaan. Keterlambatan yang disebabkan oleh owner disebut compensable delay. Compensable delay terjadi karena alasan keterlambatan tidak tertulis dalam kontrak, sehingga owner harus memberikan tambahan waktu dan tambahan biaya kepada kontraktor. FIS 1997. Klaim yang disebabkan oleh owner pemberi order biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut FIS 1997, dokumen kontrak yang tidak jelas seperti scheduling clause yang tidak lengkap berpengaruh dalam keterlambatan proyek. Menurut Rasim, terkadang sasaran waktu yang diberikan kepada penyedia jasa tidak realistis dan menjadi alasan terlambatnya proyek konstruksi. Abdul Rashid 2009. Terhambatnya proyek konstruksi juga disebabkan karena owner pemberi order kerja sering melakukan perubahan dalam rencana proyek yang telah disepakati. Rencana kerja yang tidak dapat atau kurang lengkap juga dapat menghambat pekerjaan dalam proyek konstruksi. Tidak lengkapnya rencana kerja ini kerap sekali terjadi dalam suatu proyek konstruksi. Kendala non-teknis seperti keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa untuk berpengaruh dalam keterlambatan proyek konstruksi. Pada dasarnya, kurangnya komunikasi antara owner, pengguna jasa dengan kontraktor penyedia jasa menjadi pemicu timbulnya klaim. Nah, selain penyebab dari pihak owner, klaim juga disebabkan oleh beberapa faktor dari pihak kontraktor pelaksana penyedia jasa. Kontraktor yang kurang berpengalaman dalam menangani proyek konstruksi dapat menghambat berjalannya setiap elemen pekerjaan dalam proyek. Kesalahan interpretasi kontraktor terhadap rencana kerja, spesifikasi atau gambar kerja dapat menyebabkan kesalahan produksi dalam suatu proyek konstruksi. Menurut Saleh, adanya kontraktor dari perusahaan lain juga bekerja dalam suatu proyek dapat mengakibatkan kegagalan proyek karena tidak adanya kerjasama antar kontraktor. Ahuja dan Weiss 1983. Begitu pula apabila kontraktor pelaksana dalam waktu yang bersamaan menangani lebih dari satu proyek. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak maksimal dalam proyek konstruksi. Organisasi dan manajemen proyek yang baik sangat mendukung lancarnya suatu proyek konstruksi. Namun seringkali dalam suatu proyek konstruksi, organisasi dan manajemen proyek tidak dikelola dengan baik, organisasi yang tidak efisien dan menghambat proses berjalannya proyek, bahkan sering juga terjadi konflik dalam suatu organisasi proyek. Namun di sini juga ada faktor dari luar. Ini tidak terlalu spesifik, akan saya lanjut ke selanjutnya. Penyelesaian klaim konstruksi. Perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi bila tidak terselesaikan dapat mengakibatkan timbulnya klaim. Untuk itu, sebisa mungkin pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek konstruksi meminimalisir kemungkinan terjadinya klaim tersebut. Menurut Saleh Nur Yasam 2007, ada beberapa cara mengantisipasi terjadinya klaim antara lain 1. Dokumentasi, 2. Pengetahuan tentang kontrak, 3. Gambaran yang jelas tentang perubahan order, 4. Rencana dan penjadwalan. Meskipun timbulnya klaim dalam suatu proyek konstruksi dapat dihindari atau diantisipasi, tetapi pada kenyataannya masih sering kali ditemui perselisihan dalam proyek konstruksi yang menyebabkan terjadinya klaim. Untuk itu, perlu adanya langkah penyelesaian permasalahan klaim ini. Perlu adanya forum penyelesaian yang lebih formal dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Alien dan Imelda, ada 6 metode penyelesaian yang umum digunakan dalam industri konstruksi. Antara lain, 1. Ada negosiasi. Pihak-pihak yang berselisih mencari penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan pihak lain. Keputusan akhir sifatnya tidak mengikat. Barry Paulsen 1992. Yang kedua ada mediasi. Pihak-pihak yang berselisih menggunakan mediator pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan di mana pihak ketiga ini bersifat netral. Keputusan akhir sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga ada arbitrase, penyelesaian perselisihan yang dibentuk melalui kontrak di mana pihak-pihak yang berselisih menunjuk arbitrator dari badan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan. Keputusan akhir sifatnya mengikat.
Arbitrase ini merupakan alternatif yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan klaim namun memiliki banyak kerugian. Biasanya disebabkan karena proses yang lambat, berkaitan dengan kesibukan jadwal arbitror per tahun 1997. Yang keempat, litigasi. Perselisihan akan dibawa ke pengadilan, di mana masing-masing pihak akan diwakili oleh pengacaranya. Yang kelima, ada mini trial. Penyelesaian perselisihan di mana pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajemen proyek dan adanya pihak ketiga, neutral panel, sebagai penasihat. Yang keenam, ada dispute review boards. Penyelesaian perselisihan di mana masing-masing pihak yang berselisih memilih satu perwakilan, lalu perwakilan tersebut memilih pihak ketiga. Nah, metode-metode penyelesaian tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tidak semua perselisihan dalam suatu proyek konstruksi dapat diselesaikan dengan metode yang sama. Ada beberapa kasus yang memerlukan metode penyelesaian tertentu. Adalah keputusan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perselisihan untuk menentukan mana metode yang dirasa paling tepat dalam menyelesaikan perselisihan. Pokok pembahasan 2, arbitrase. Masuk ke pengertian arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare, bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menuntut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini, walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama. Di sini ada 3 dari seperti H. Priyatna Buryasit dan HMN Purwo Sucipto. Proses arbitrase. Bali International Arbitration and Mediation Center (BIMC) dan sebagainya. Pada prinsip-prinsipnya, masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktek masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendaftaran. Yang kedua, ada permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Yang ketiga, ada dokumen. Yang keempat, ada penunjukan arbiter. Yang kelima, ada biaya arbitrase. Biaya arbitrase itu bisa kita lihat di kolom tabel di sebelah kanan ini. Mengingat besaran biaya dalam proses arbitrase ditentukan berdasarkan nilai tuntutan, maka dalam praktik para pihak pada umumnya hanya menuntut hal-hal yang dapat dibuktikan secara sah sebagai haknya, termasuk namun tidak terbatas dengan memasukkan biaya advokat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hanya saja terkait gugatan imaterial dan dalam arbitrase pada prakteknya hampir tidak pernah digunakan karena gugatan imaterial sulit untuk dibuktikan besarnya. Nah, dan berikut ini adalah termasuk contoh penyelesaian arbitrase. Masuk ke pokok pembahasan terakhir, yaitu etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Dan sini akan menjelaskan pengertian-pengertian. Yang pertama ada etika, pengertian etika profesi, dan kode etik profesi. Pada etika itu sendiri, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah dan dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang menekuni suatu proses tertentu disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Etika profesi menurut Kaiser dalam Suhrawardi Lubis 1994-67 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian. Sedangkan kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik. Berikut 3 fungsi dari kode etik profesi. Kode Etik Insinyur Indonesia. Asosiasi Profesor Insinyur Sarjana Teknik di Indonesia adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Kode Etik Insinyur Indonesia Catur Kasa 4 prinsip-prinsip dasar dan Sabta Dharma 7 tuntutan sikap. Di sini ada catur kasa prinsip-prinsip dasar. 1. Mengutamakan keluruhan budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, mengingatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
Berikut sabda dharma yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, bisa dilihat di sini. Terima kasih. Berikut adalah akhir dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.